Mohon penjelasannya, apa sih tujuan dari kunjungan dari UIN ini ke IAI Al-Aziz? Ya, tentu saja yang pertama kita sebagai insan muslim yang beriman bahwa innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawatikum. Ya, ada silaturahmi insaniah itu ya. Kemudian yang kedua, karena dari Aisyatun juga sudah 2 kali berkunjung, ya sudah sepantasnya kita juga harus berkunjung balik atau bersilaturahmi balik. Dan tentu saja kita di dalam suatu wadah visi dan misi tujuan yang sama, yaitu ada di PTKI, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jadi ada silaturahmi ilmiah. Nah, jadi ketika kita saling berkunjung itu pasti ada ya manfaat yang manfaat yang sangat luar biasa ya. Terutama kita bersama-sama ingin meningkatkan mutu akademik ya dari berbagai macam segi, dan untuk peningkatan mutu itu kita tidak boleh menutup diri, tetapi harus melihat kondisi perguruan tinggi yang lain, karena kita yakin bahwa di dalam mengelola atau manajemen kampus itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kita di sini seperti tadi bilang sama Pak Rektor bahwa tentu Fakultas Syariah dan Hukum ada kelebihan-kelebihan di satu sisi, tapi juga ada kekurangan-kekurangan. Kita melihat di Institut Agama Islam Al-Aziz ya, juga kita kalau melihat seseorang yang kita lihat ya, di mana kelebihan-kelebihan itu ya, kemudian itu yang bisa kita ambil untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di diri kami. Nah, adapun kelebihan yang ada kami itu ya mungkin yang tahu dari Az-Zaitun ya. Nah, tetapi dengan kita berkunjung itu minimal kita belajar dan kita bisa introspeksi. Oh, bahwa ketika kita melihat yang lain ada kelebihan, disitulah letak kekurangan kita. Nah, kekurangan itu adalah suatu yang ibarat kita itu melihat ada suatu cacat atau penyakit. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa mengobatinya. Kita tahu baru kita bisa mengobati. Jadi dengan demikian tentu saja di sini adalah silaturahmi ilmiah yang sangat luar biasa, dan ada muatan yang sifatnya simbiotik mutualistik, yaitu saling melengkapi dan saling mengambil manfaat untuk institusi kedua belah pihak, baik Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun Institut Agama Islam Al-Aziz di Indramayu ya. Oh iya Pak, kan tadi sudah diterima oleh Syekh, sudah berbincang. Gimana nih kesan setelah berbincang oleh Syekh tadi? Yang menarik begini ya, kalau saya mendengarkan beliau berorasi ya di masjid dan sekaligus di taukid lagi ketika pertemuan. Jadi human resource yang dia miliki, ya, SDM yang dia miliki, terutama dia sendiri itu, dia punya manajemen secara privasi yang mungkin susah diikuti orang lain. Yang pertama, kalau saya menyimpulkan, beliau itu adalah ya sosok ya Syekh yang pertama itu kalau saya amati menjunjung tinggi ya, jadi nilai kebangsaan pertama, itu yang luar biasa. Nilai kebangsaan, kemudian nilai kebinakaan. Jadi dia itu tipe Syekh pengasuh yang betul-betul cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua,
dia itu menerjemahkan bahwa merdeka itu artinya kita harus ya bebas berpikir, kemudian bebas berimajinasi, bebas berkarya, termasuk bebas dalam beristihad menerjemahkan hukum alam. Nah itu yang menarik, dia ingin mengelola sumber daya alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan kekuatan yang dia miliki. Tentu saja kekuatan dengan tim ya yang ada di sini. Dan itu yang menarik dengan kalkulasi hitungan matematis yang luar biasa. Jadi dia menerjemahkan Quran itu adalah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, dan ketika kita bisa menerjemahkan dalam bahasa yang konkret, ternyata janji Allah itu tidak diingkari. Ya. Dia berhitungan matematis itu. Ketika kita beramal seperti menanam 1 ya tumbuh 7 tumbuh 3 kali 7 lagi dan seterusnya. Bahkan dia akan memberikan sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, dan mungkin itulah keberhasilan yang perlu kita contoh ya, bahwa dia itu kalau bahasa hadis itu khairenas angpahum linas. Jadi seseorang sosok yang berjuang, yang beristihad, kemudian hasilnya itu sebenarnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat manusia. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ya al-ahkam tadurna ma'amas solibat wahai semua wujatul maslahah ya fasahulullah. Jadi dia selalu mengaplikasikan hukum Allah, bahwa saya harus berbuat di mana perbuatan saya itu harus ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah, itu yang saya tangkap luar biasa itu. Oke, satu lagi Pak, Ya. Harapan kedepannya dari terjalin kerjasama antara UIN Sunan Kalijaga dengan IAL Ajis ini seperti apa? Ya tentu saja kerjasama itu pasti yang diambil saling menguntungkan ya. Jadi yang pertama secara akademik mungkin human resource di sini ya perlu ditingkatkan, karena saya melihat masih banyak untuk pengelolaan di IAI Al-Aziz ya masih kekurangan sumber daya alam, terutama dari segi jenjang akademiknya mungkin bisa meningkat, banyak doktor dan banyak profesor, sehingga IAI Al-Aziz itu nanti bisa sejajar ya dengan PTKIN di Indonesia. Kemudian di tempat kami juga belajar manajemen mandiri. Kalau kita kan negeri ya, manajemen negeri itu bagaimana kita itu berprestasi unggul, tapi dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Ya tadi saya harus bisa kuat dan berdiri mengelola yang ada. Nah itu luar biasa. Nah, mungkin itu yang tidak ada di UIN dan insya Allah kita akan berhasil di sini. Ya. Mungkin itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Dan tim di seluruh pengurus yayasan di AC itu mudah-mudahan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Terima kasih Pak waktunya.